Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Noldo Sevanzalku dari SMA Cakra Buana kelas 12 MIPA. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai radiasi elektromagnetik. Jadi, apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi, seperti yang bisa teman-teman baca di sini, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Jadi gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan B yang berisolasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Dan ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Lalu untuk rumusnya, kecepatan gelombang elektromagnetik dapat kita rumuskan sebagai C sama dengan E per B, di mana C itu kelajuan gelombang elektromagnetik di ruang hampa 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second, dan E kuat medan listrik N per C, dan B kuat medan magnetik Tesla. Selanjutnya itu sifat gelombang elektromagnetik. Terdapat 7 sifat di gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak dapat dipantulkan, dibiaskan interferensi dan polarasi. Lalu kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Keenam, merupakan gelombang transversal. Yang ketujuh, dapat bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang tergantung pada frekuensi, sehingga dengan persamaan E sama dengan H kali F atau E sama dengan H kali C per lambda. Terangannya E sebagai energi foton gelombang elektromagnetik Joule dan H sebagai tetapan Planck 6,6 kali 10 pangkat min 37 J/s. Lalu spektrum elektromagnetiknya, di sini gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan-muatan tersebut dibuat dengan bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini adalah contoh gambar peralatan eksperimen si Heinrich Hertz ya. Sini ada loop pertama, ada gelombang elektromagnetik, ada percikannya, terus ada kumparan baterai sama saklarnya. Lalu di rumusnya itu F sama dengan C per lambda. F sebagai frekuensi gelombang elektromagnetik Hertz, lalu C-nya sebagai cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8, lalu lambdanya panjang gelombang cahaya di meter. Lalu ini ada elektromagnetic spektrumnya. Di sini ada gambar radio, berkuat, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma, sama ada frekuensinya, sama warna yang bakal kita lihat ya, warna yang dapat kita lihat. Lalu selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik lanjutannya ya, jadi spektrum gelombang elektromagnetik itu dibagi menjadi 7 macam gelombang ya. Yang pertama ada gelombang radio, di mana dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Lalu gelombang mikro, ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Lalu sinar inframerah tidak dapat terlihat, tapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Lalu yang keempat, cahaya tampak, memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Lalu kelima adalah sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari tentunya. Lalu yang kedua adalah sinar X, sinar yang memiliki nama lain yaitu sinar Röntgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Lalu yang ketujuh sinar gamma, memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Oke, lalu sumber radiasinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Gelombang radio itu dihasilkan dari elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat.
Lalu gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar transmitter dan diterima oleh antena penerima receiver seperti pada HP dan radio. Yang kedua, gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Lalu yang ketiga, sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti lampu LED, sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. Lalu cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyata listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Lalu sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Lalu sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Selanjutnya, manfaat gelombang elektromagnetik. Manfaatnya yang pertama, gelombang radio ini bisa dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, lalu mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Lalu yang kedua, gelombang mikro bisa dimanfaatkan sebagai microwave untuk memasak atau menghangatkan, lalu berkomunikasi melalui radar, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Lalu yang ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak digunakan contohnya seperti remote control, lalu teknologi pada kamera CCTV atau alat militer bisa menerawang di malam hari atau keadaan gelap, lalu digunakan sebagai alat medis. Keempat, cahaya tampak. Manfaatnya untuk penggunaan laser dalam serat optik di bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Lalu sinar laser yang dapat mengalirkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Lalu laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Kelima, sinar ultraviolet. Ini berguna untuk mengecek keaslian uang dan benda perbankan. Lalu pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta dan resin. Sinar X fungsinya pada umumnya untuk röntgen, untuk melihat organ dalam tubuh dan tulangnya ya. Lalu digunakan juga dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau kualitas produk, lalu mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Sinar gamma sangat langka untuk ditemui. Manfaatnya seperti CT scan, menyembuhkan sakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Lalu radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, lalu digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Sinar dari rumus intensitas gelombang elektromagnetik. Jadi kita bisa memakai I sama dengan Mx kali Vmax per 2 mu. Jadi bisa pakai ini, juga bisa pakai yang I sama dengan C kali Vmax per 2 mu 0. Lalu yang ketiga juga bisa pakai rumus I sama dengan E kuadrat max per 2 mu 0. Untuk keterangannya, I sama dengan intensitas rata-rata W per M kuadrat, lalu Mx medan listrik maksimum, N per C, Wmax medan magnet maksimum Tesla, lalu mu 0 permeabilitas magnet 4pi kali 10 pangkat min 7 Tm per A. Lalu terima kasih. Ini sama kayak tadi gambar mengenai spektrum. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.